Tatanan baru menuntut perilaku adaptif dari semua pihak. Begitupun layanan kesehatan pasca persalinan. Terbit rasa ragu, khususnya pada para ibu, manakala sang bayi harus diimunisasi. Sedangkan pilihan tetap berada di rumah merupakan hal realistis untuk mencegah penyebaran COVID-19. Para ibu ini mengungkapkan keluh kesah mereka. Kalau mau bawa ke rumah sakit pun, saya masih parno. Lagian rumah sakit juga rame. Kita juga nggak tahu ada yang terpapar atau enggak. Saya cenderung takut untuk ke rumah sakit karena kan virus juga ada di mana-mana. Terutama kan di rumah sakit itu kan pasti tempatnya orang-orang yang sakit yang mau sembuh. Gitu. Nggak mau, tetap harus dibawa, tapi emang akhirnya jadi agak lebih protektif sih. Kayak misalnya sekarang kan udah ada pelindung wajah tuh yang buat bayi, kita pakai itu. Terus juga setelah imunisasi langsung cepat-cepat ganti sarung tangan sama sarung kakinya. Terus juga kalau pulang ke rumah walaupun udah mandi tetap harus dimandiin lagi. Rumah vaksinasi yang berada di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur ini mencoba merespon penerapan tatanan baru. Penggagas rumah vaksinasi pusat, yakni dokter spesialis anak Piprim Basarah Yanuarso, mengusung protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ketat. Membuat janji temu menjadi hal yang wajib dilakukan sebelum mendatangi rumah vaksinasi. Pengunjung diperiksa sebelum bayi dibawa ke dalam ruangan. Jarak sosial di ruang tunggu juga diterapkan. Para petugas dilengkapi alat pelindung diri level 2, mulai perawat di bagian administrasi hingga dokter di ruang vaksinasi. Pembatasan pun dilakukan bagi pengantar bayi. Di masa pandemi ini, upayakan vaksinasi itu yang nganter satu orang saja, kemudian cepat. Jadi nggak perlu tanya-tanya terlalu banyak yang sehingga membuat antrian panjang. Ya. Jadi simple aja. Tetap sih kita cek tumbuh kembangnya seperti apa, pemeriksaan fisiknya ada bising jantung atau tidak, dan seterusnya ya. Tetap itu kita lakukan. Tetapi hal-hal yang lain-lain yang tidak terlalu perlu, itu kita hindarkan. Pentingnya imunisasi dasar lengkap bagi anak bukan tanpa alasan. Bila melewatkan imunisasi, anak dikhawatirkan menjadi rentan tertular penyakit. Anak-anak berisiko mengalami komplikasi yang berbahaya dan bisa menyebabkan kecacatan, bahkan kematian. Sebetulnya ada beberapa vaksin yang memang harus diberikan sesuai jadwal, dan nanti kalau sudah lewat jadwalnya nggak boleh lagi. Ya, misalkan vaksin rota misalkan ya, rotavirus untuk cegah diare itu kan nggak boleh lewat 3 bulan misalkan ya. Tapi vaksin-vaksin yang lain itu jadwalnya cukup fleksibel. Waktu itu IDAI kan memberi toleransi 1 bulan masih bisa ya. Tapi kan pandemi ini berlangsungnya panjang ternyata, lebih dari 1 bulan. Oleh karena itu mau tidak mau memang kita nggak boleh menunda terlalu lama vaksinasi anak itu. Tetap harus diberikan, karena kalau tidak nanti pandeminya selesai ada wabah lain yang muncul gara-gara kita terlambat memberikan vaksinasi pada anak-anak itu.